reaksi kimia. Selanjutnya, Ibu akan share screen. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, siap. Ya, jadi kita akan belajar tentang persamaan dan orde laju reaksi kimia. Ya, kompetensi dasarnya itu menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yang pertama memahami bentuk persamaan laju reaksi, kemudian yang kedua menganalisis penentuan persamaan laju reaksi dan orde reaksinya. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, siswa dapat memahami bentuk persamaan laju reaksi melalui pembelajaran dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis penentuan persamaan laju reaksi dan orde reaksinya melalui pembelajaran dengan tepat. Kita masuk ke persamaan laju reaksi. Nah, di sini ada suatu reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC plus SD. Nah, di mana PQRS itu termasuk koefisien. Kemudian AB itu termasuk ke dalam reaktan atau zat yang bereaksi. Kemudian untuk C dan D itu termasuk produk atau zat hasil reaksi. Kemudian bagaimana cara menuliskan persamaan laju reaksinya? Ya, seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah belajar simbol dari laju reaksi. Itu bisa dituliskan V atau bisa dituliskan R. Kemudian sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkat M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Nah, AB ini itu termasuk reaktan. Jadi pada laju reaksi itu nanti kita menuliskannya itu berdasarkan reaktan, bukan berdasarkan produk. Kemudian K itu apa? K itu konstanta atau tetapan laju reaksi. Selanjutnya untuk A itu termasuk konsentrasi dari reaktan dan juga B. Kemudian M itu apa? M itu orde reaksi terhadap A dan N adalah orde reaksi terhadap B. Jadi untuk orde reaksi itu tidak bisa ditentukan dari koefisien, tetapi ditentukan nanti berdasarkan percobaan. Jadi semisal anak-anak menuliskan P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q itu salah. Jadi untuk orde itu berdasarkan percobaan, bukan berdasarkan koefisien. Selanjutnya kita masuk ke orde reaksi. Jadi apa itu orde reaksi? Orde reaksi merupakan bilangan pangkat yang menyatakan perubahan laju reaksi akibat perubahan konsentrasi zat-zat reaksi. Jadi di sini untuk orde reaksi itu menyatakan konsentrasi dari reaktan atau zat reaksi. Kemudian di sini orde reaksi ada orde 0, kemudian orde 1, serta orde 2. Kita bahas satu persatu. Orde 0. Nah, jadi untuk orde 0 ini laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Sehingga persamaan laju reaksinya itu dapat ditulis P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkat 0. Nah, bilangan berapapun yang dipangkatkan A0 itu pasti hasilnya 1. Sehingga untuk orde 0 itu sama dengan P sama dengan K. Karena konsentrasi A pangkat 0 itu 1.
Sehingga untuk ordenol ini laju reaksinya tidak dipengaruhi oleh zat reaksi atau reaktan. Kemudian bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Yang bisa dilihat di anak-anak, grafiknya itu seperti itu, konstan. Kemudian kita masuk ke orde 1. Nah, untuk orde 1, laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Kemudian persamaan laju reaksinya itu dapat ditulis P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 1. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke orde 2. Nah, untuk orde 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Sehingga persamaan laju reaksinya dapat ditulis P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2. Untuk grafiknya bisa dilihat ya anak-anak. Selanjutnya, menentukan persamaan laju dan orde reaksi. Nah, jadi di sini itu ada soal. Dalam suatu percobaan untuk mengamati reaksi 2A plus 2B kemudian menghasilkan 2AB. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, biasanya dalam laju reaksi itu data yang diketahui ada konsentrasi dari reaktannya, yaitu konsentrasi dari A dan konsentrasi dari B serta laju reaksi. Kemudian pertanyaannya, orde reaksi terhadap A itu berapa, kemudian orde reaksi terhadap B itu berapa, orde reaksi totalnya berapa, serta persamaan laju reaksinya bagaimana. Nah, kita ulas satu per satu. Nah, jadi di sini kita menentukan orde reaksi terhadap A. Bagaimana cara kita mencarinya? Yang pertama, kita mencari konsentrasi A yang berbeda. Nah, kita lihat di sini ada data. Nah, di sini ada data konsentrasi A, kemudian di sini konsentrasi B, serta di sini ada P atau laju reaksi. Kita cari konsentrasi A yang berbeda. Nah, di sini konsentrasi A yang berbeda yaitu pada percobaan 2 dan 3. Nah, di sini untuk konsentrasi A pada percobaan 2 yaitu sebesar 0,1, kemudian pada percobaan ketiga yaitu sebesar 0,2. Nah, jelas sekali ya bahwa konsentrasi mereka itu berbeda. Kemudian konsentrasi B-nya itu tetap. Nah, di sini kan sama kan? Pada percobaan kedua dan 3, konsentrasi B-nya tetap, kemudian konsentrasi A-nya itu berbeda. Nah, kita ambil data 2 dan 3. Selanjutnya, kita bandingkan percobaan ketiga dan kedua dengan rumus P3 dibanding P2 sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan M dikali konsentrasi B dipangkat N per K dikali konsentrasi A dipangkat M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja untuk P3-nya ini laju reaksi pada percobaan 3 yaitu sebesar 16. Nih, 16. Kemudian untuk laju reaksi kedua yaitu sebesar 8. Ya. Sebesar 8. Tinggal dibandingkan saja 16 dibanding 8. Kemudian di sini karena K-nya itu bisa dicoret ya. Jadi nanti ini karena sama, hanya dicoret saja. Kemudian didapatkan seperti ini ya, 0,2 dipangkatkan M dikali 0,2 dipangkatkan N. Nah, ini tuh konsentrasi dari A yang 0,2. Nih, 0,2 kemudian dikali konsentrasi B pada percobaan ketiga yaitu sebesar 0,2. Nah, tinggal dimasukkan saja. Kemudian ada yang sama di sini, tinggal dicoret saja sehingga didapatkan seperti ini. 16 dibanding 8 sama dengan
0,2 pangkat M per 0,1 pangkat M. Karena ini sama pangkatnya, maka kita jadikan satu saja. Jadinya 16 per 8 sama dengan 0,2 per 0,1 dipangkatkan M. Nah, 16 dibagi 8 itu sama dengan 2. Kemudian 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2 dipangkatkan M. Nah, 2 pangkat berapa agar hasilnya 2? Maka dipangkatkan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sehingga order reaksi terhadap A itu sama dengan 1. Untuk menentukan order reaksi terhadap A, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, oke. Kita lanjut mencari order reaksi terhadap B. Nah, kita caranya yaitu mencari konsentrasi B yang berbeda. Nah, tadi kan kita mencari order reaksi terhadap A, berarti kita mencari konsentrasi A yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencari order reaksi terhadap B, berarti kita mencari konsentrasi B yang berbeda. Nah, di sini untuk konsentrasi B yang berbeda yaitu pada percobaan 1 dan 2. Nah, bisa dilihat. Di sini pada percobaan 1 konsentrasi B-nya 0,1. Kemudian pada percobaan kedua yaitu 0,2. Nanti kita tinggal bandingkan saja data percobaan kedua dan percobaan ke-1. Sehingga V2 dibanding V1 sama dengan seperti tadi, K dikali konsentrasi A dipangkatkan M dikali konsentrasi B dipangkatkan N per K dikali konsentrasi A dipangkatkan M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Kemudian kita tinggal masukkan saja konsentrasi A pada percobaan kedua itu berapa, kemudian konsentrasi B pada percobaan kedua itu berapa, tinggal dimasukkan saja. Kemudian di sini untuk A-nya sama, tinggal kita coret saja sehingga didapatkan 8 per 2 sama dengan 0,2 per 0,1 dipangkatkan N. Nah, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, kemudian 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2 dipangkatkan N. Kemudian 2 pangkat berapa agar hasilnya 4? Yaitu 2 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga order reaksi terhadap B sama dengan 2. Kemudian untuk order reaksi totalnya itu tinggal kita jumlahkan saja. Order reaksi total sama dengan M, kemudian ditambahkan dengan N. Tadi order reaksi terhadap A atau M itu sama dengan 1. Kemudian order reaksi terhadap B itu sama dengan N, yaitu 2. Sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya, bagaimana persamaan laju reaksinya? Seperti yang kita ketahui bahwa tadi untuk persamaan laju reaksi secara umum, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan M, dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Nah, kita sudah mengetahui, kita sudah menghitung bahwa order reaksi terhadap A itu 1, kemudian order reaksi terhadap B itu 2, maka bisa kita tuliskan P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 1 dikali konsentrasi B dipangkatkan 2. Nah, ini adalah persamaan laju reaksi dari reaksi kimia tadi berdasarkan data percobaan. Kemudian ini ada contoh soal lagi. Salah satu reaksi gas yang terjadi dalam kendaraan adalah NO2 ditambah dengan CO menghasilkan NO ditambah CO2. Jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti pada tabel, tentukan order reaksi konsentrasi NO2 dan konsentrasi CO, kemudian tuliskan persamaan laju reaksinya. Nah, seperti tadi caranya, yaitu kita mencari
orde reaksi masing-masing reaktan. Kita lihat dulu data eksperimennya itu seperti ini. Kemudian kita misalkan persamaan laju reaksinya itu P sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan M dikali konsentrasi CO dipangkatkan N. Kemudian kita tentukan orde dari NO2 terlebih dahulu. Kita misalkan ordenya itu M, kemudian untuk yang CO itu dimisalkan N. Nah, seperti tadi, kalau mencari NO berarti kita melihat konsentrasi dari NO2 yang berbeda. Nah, untuk percobaan ini, konsentrasi NO2 yang berbeda yaitu pada percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian CO-nya yang tetap yaitu pada percobaan 1 dan 2. Kemudian tinggal kita bandingkan saja. P2 dibanding P1 sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan M dikali konsentrasi CO dipangkatkan N. Dan seperti itu ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja laju reaksi dari data percobaan 2 itu berapa, kemudian pada percobaan 1 itu berapa, tinggal dimasukkan saja seperti tadi, sehingga dihasilkan orde reaksi terhadap NO2 atau M itu sama dengan 2. Kemudian kita mencari orde reaksi pada CO. Tadi kan NO2 sudah diketahui ya, tadi sama dengan 2. Selanjutnya, kita mencari orde reaksi pada CO. Nah, karena kita mencari CO, maka kita melihat data percobaan yang konsentrasi CO-nya itu berbeda. Nah, itu pada percobaan 3 dan pada percobaan 1. Nanti tinggal dimasukkan saja. Kemudian, bagaimana persamaan laju reaksinya? Berarti P sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan orde reaksinya NO2. Tadi kan dihasilkan 2, jadi dipangkatkan 2. Kemudian orde reaksi pada CO yaitu 0. Ingat, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, di sini konsentrasi CO dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Sehingga rumus dari laju reaksinya yaitu P sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatkan 2. P sama dengan, P sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Begitu. Kemudian ini ada contoh soal lagi. Bisa dilihat, berikut ini diberikan data percobaan laju reaksi. Nah, itu ada persamaannya, kemudian ada data percobaannya, ada konsentrasi dari I dan konsentrasi dari T. Kemudian ada laju reaksi kimianya. Selanjutnya, pertanyaan apa? Pertanyaannya, jika konsentrasi I dan konsentrasi T masing-masing diubah menjadi 0,5 molar, maka harga reaksi, laju reaksi atau V saat itu adalah, nah seperti tadi caranya itu sama, yaitu kita tentukan dahulu orde reaksi dari Q dan orde reaksi dari T. Berarti bagaimana cara kita mencari orde reaksi dari Q, yaitu dengan melihat konsentrasi Q yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini konsentrasi Q yang berbeda yaitu pada percobaan 2 dan pada percobaan 1. Jadi, semisal kita mencari orde reaksi pada Q, berarti kita perlu melihat data eksperimen konsentrasi Q yang berbeda dan konsentrasi T yang sama. Kemudian tinggal dibandingkan saja, sehingga didapatkan
order reaksi pada Q yaitu sebesar 2, kemudian order reaksi pada Q sebesar 3. Nah, kemudian setelah itu, karena kita tadi pada soal kita disuruh untuk mencari laju reaksi dari reaksi kimia itu ya, maka kita apabila sudah mengetahui masing-masing order reaksi, kita selanjutnya mencari konstanta, nilai K-nya itu berapa. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai K-nya? Yaitu dari percobaan tadi. Dari percobaan kita boleh mengambil secara random. Bisa pada percobaan 1, bisa pada percobaan 2, dan bisa pada percobaan ketiga. Nah, di sini kita mengambil data pada percobaan 1. Berarti sama dengan P sama dengan K dikali konsentrasi Q dipangkatkan 2, karena order reaksinya itu sudah kita cari dan kita temukan, dikali konsentrasi T dipangkatkan 3. Sehingga untuk K sama dengan P per konsentrasi Q dipangkatkan 2 dikali konsentrasi T dipangkatkan 3. Nah, untuk laju reaksi pada percobaan 1 kita lihat, yaitu sebesar 1,25 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian dibagi konsentrasi Q-nya itu 0,1, kemudian dipangkatkan 2, dikali konsentrasi dari T itu 0,1 dipangkatkan 3. Nah, sehingga dapat kita hitung K-nya itu didapatkan 1250. Nah, apabila K-nya sudah kita cari dan kita temukan, maka kita masukkan ke dalam rumus, karena tadi pada soal itu dimisalkan konsentrasi Q dan konsentrasi T-nya itu diubah menjadi 0,5 molar semua. Jadi untuk mencarinya yaitu P sama dengan K dikali konsentrasi Q dipangkatkan 2 dikali konsentrasi T dipangkatkan 3 sama dengan K-nya itu 1,250, kemudian dikali konsentrasi Q-nya itu karena tadi diubah menjadi 0,5, sehingga kita masukkan konsentrasi Q-nya itu 0,5, dipangkatkan 2, dikali konsentrasi T-nya itu 0,5, dipangkatkan 3, sehingga dihasilkan 39,0625 molar per sekon. Nah, sehingga jawabannya yaitu E. Nah, karena tadi 39,0 berapa, kita bulatkan saja, sehingga menjadi 39 saja. Gitu. Berarti untuk soal ini jawabannya yaitu E. Kemudian untuk soal yang nomor 2, di bawah ini merupakan tabel data percobaan laju reaksi untuk reaksi A plus B kemudian menghasilkan C. Nah, pasti dalam laju reaksi itu ada data percobaannya. Nah, mengapa sih pada laju reaksi itu ada data percobaannya? Karena data percobaan tersebut digunakan untuk mencari order reaksi. Nah, bagaimana persamaan laju reaksi sesuai data percobaan di atas? Nah, seperti tadi, kita misalkan rumus laju reaksinya itu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Nah, selanjutnya kita mencari order reaksi dari A, yaitu dengan melihat data percobaan konsentrasi A yang berbeda dan konsentrasi B yang tetap atau sama. Nah, dapat dilihat ya di sini konsentrasi A yang sama yaitu pada percobaan 2 dan pada percobaan 3. Dan di sini ya pada percobaan 2, pada percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian untuk konsentrasi B yang tetap yaitu pada percobaan
1 dan percobaan 2. Selanjutnya nanti tinggal dibandingkan saja. Nah, seperti ini ya. Kita tentukan terlebih dahulu orde masing-masing reaktan. Nah, untuk konsentrasi A yang berbeda yaitu tadi pada percobaan 1 dan pada percobaan 2. Kemudian kita masukkan seperti tadi, intinya caranya itu sama. Jadi apabila kita mencari orde reaksi pada A, yaitu kita cari konsentrasi A yang berbeda dan konsentrasi B yang sama atau yang tetap. Nah, begitu tinggal dimasukkan saja, sehingga kita dapatkan persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B dipangkatkan 1. Nah, seperti itu. Sehingga jawabannya yaitu A. Begitu. Untuk mencari orde reaksi, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Elmira. Baik, Bu. Saya izin untuk bertanya, Bu. Iya, Untuk boleh. Yang di tabelnya, Bu. Ya, oke. Untuk hasil Boleh. dari tabelnya itu kan ada kemolaran yang A itu, yang berbeda itu ada percobaan yang pertama sama yang keempat ya, Bu. Nah, kalau saya menggunakan saya menggunakan yang nomor 1 dan nomor 4 untuk perbandingannya itu sama saja tidak apa-apa kan, Bu? Tidak harus menggunakan yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, terima kasih Elmira atas pertanyaannya. Jadi untuk mencari konsentrasi A itu kan yang berbeda, kemudian konsentrasi B-nya itu harus tetap. Jadi mereka itu berbanding terbalik. Begitu. Jadi misalkan, mohon maaf, Ibu ulangi ya. Jadi misalkan kita mencari orde reaksi pada A. Nah, kita mencari yang berbeda. A-nya itu berbeda dan B-nya itu tetap. Jadi semisal Elmira tadi menggunakan data 1 dan 4. Begitu ya Elmira? Iya, Bu. Nah, kita lihat konsentrasi B-nya itu yang 1 dan 4 sama atau tidak? Sama tidak konsentrasi B-nya? Beda, Bu. Nah, berarti perlu diwaspadai ya. Jadi untuk mencari orde reaksi pada A, itu konsentrasi A-nya itu berbeda, tapi konsentrasi B-nya itu tetap. Jadi jangan konsentrasinya A sudah berbeda, tapi B juga berbeda, ya maka tidak ada yang bisa dieliminasi begitu, tidak ada yang bisa dicoret begitu. Bagaimana Elmira? Apakah bisa diterima? Baik, Bu. Terima kasih, Bu Elis. Oke, sama-sama. Ya, jadi Ibu ulangi ya, anak-anak perlu diperhatikan. Jadi apabila kita mencari orde reaksi pada A, itu kita lihat data percobaan yang konsentrasi A-nya itu berbeda dan konsentrasi B-nya itu tetap atau sama. Nah, di sini untuk percobaan 2 dan percobaan 1, konsentrasi A-nya itu berbeda dan konsentrasi B-nya itu tetap. Maka kita menggunakan data percobaan 2 dan 1. Jadi semisal kita menggunakan data 3 dan 1, kan A-nya itu berbeda konsentrasinya. Tapi kita lihat dulu konsentrasi B-nya itu pada percobaan 3 dan percobaan 1 itu berbeda. Maka tidak bisa. Jadi yang bisa yaitu konsentrasi A-nya itu berbeda dan konsentrasi B-nya itu tetap. Sebaliknya, apabila kita mencari orde reaksi pada B, maka kita cari konsentrasi B-nya itu yang berbeda dan konsentrasi A-nya yang tetap. Begitu. Nah, kita lihat untuk konsentrasi B-nya itu yang berbeda, yaitu pada percobaan 2 dan pada percobaan 3. Nah, B-nya itu kan berbeda kan konsentrasinya, dan konsentrasi A-nya itu tetap. Begitu, sehingga nanti bisa kita eliminasi atau kita coret begitu. Nah, di sini ya pada orde reaksi A, di sini kan data percobaan A-nya itu berbeda dan A-nya itu tetap karena nanti yang B-nya itu kita bisa coret begitu, bisa kita eliminasikan.
Nah, ini order reaksi pada A itu kita cari konsentrasi A yang berbeda dan konsentrasi B yang sama. Sehingga untuk B karena sama, kita tinggal eliminasikan saja, tinggal kita coret saja. Sehingga didapatkan di sini 0,02 dibagi 0,01. Begitu. Sama dengan 2. Kemudian untuk 0,08 dibagi 0,02 sama dengan 4 begitu. Sehingga didapatkan 2 dipangkatkan X sama dengan 4. Nah, 2 pangkat berapa agar hasilnya 4, yaitu kita pangkatkan 2 sehingga X-nya itu didapatkan 2 begitu. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham ataukah ada yang masih mengganjal? Bisa ditanyakan. Bagaimana? Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai materinya, yaitu sampai order reaksi. Nah, di sini ada quotes dari Marie Curie. Jadi beliau mengatakan bahwa segala sesuatu di hidup kita ada bukan untuk ditakuti, tapi dimengerti. Sekaranglah waktunya kita belajar memahami lebih banyak hal supaya bisa hidup dengan lebih berani. Jadi untuk anak-anak harus tetap semangat dalam menghadapi segala sesuatu apapun. Ya, pada saat ini anak-anak belajar secara online. Ya, kita tahu bahwa belajar secara online itu ada suka dukanya. Jadi, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada dan harus selalu bersyukur. Tetap jalani apa yang ada di depan kita dan harus tetap semangat. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa bertanya melalui ruang konsultasi kimia. Nah, linknya bisa dilihat dan bisa dicatat. Begitu. Bu, mohon maaf, saya sama Farid hadir, Bu. Hati-hati, Oh ya, ada masalah kendaraan. oh ya, oke, tidak apa-apa. Oke, karena hari ini adalah pertemuan terakhir, Ibu ingin berpamitan kepada kalian. Ya, jadi sebelumnya Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran, selama pertemuan Ibu dari awal sampai sekarang ini, Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Yang setulus-tulusnya Ibu mohon maaf sekali kepada kalian. Selanjutnya, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran Ibu, kemudian telah mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Ibu berterima kasih sekali kepada kalian. Pesan Ibu, kalian harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar walaupun kalian itu belajar secara online. Ya, nantinya pada saat PTM kalian akan diajar oleh Ibu Tri Lestari, Pujiastuti NPD, atau biasa dipanggil dengan Ibu Arik. Nah, nanti kalian akan diajar oleh beliau. Nah, pesan Ibu, kalian harus selalu menghargai ataupun menghormati guru kalian dalam kondisi apapun. Jadi, semisal dalam pembelajaran guru kalian itu bertanya ataupun ada sesuatu yang harus kalian jawab, maka sebisa mungkin kalian itu bisa menjawabnya atau bisa meresponnya sebagai bentuk
kepedulian kalian, penghargaan kalian terhadap guru kalian. Jadi etika kita juga harus dijaga selama pembelajaran online begitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengirimkan link. Nah, di situ ada kesan selama pembelajaran online. Ibu mohon kalian bisa mengisinya ya. Nah, untuk mengisinya itu bisa kapan saja seluang kalian. Nah, Ibu sudah mengirimnya di meeting chat. Untuk anak-anak bisa melihatnya. Ya, begitu. Dan karena ini pertemuan terakhir, Ibu ingin kalian bisa on cam semua. Apakah kalian bisa menyanggupi untuk on cam? Apabila ada